Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, tiba saatnya kita di materi yang terakhir, yaitu tentang jembatan langit. Nah teman-teman, coba Anda berpikir, apa tujuan kita hidup di dunia ini? Banyak orang yang mengatakan bahwasanya tujuannya adalah untuk menebar kebaikan, menjadi manusia yang bermanfaat untuk banyak orang. Tapi bagaimana mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita dengarkan materi ini dengan sesama. Insya Allah akan membawa perubahan untuk kita semua. Jembatan langit, ya. Jembatan adalah analogi, ya, yang memindahkan perjalanan seseorang dari tempat A ke tempat B, yang memudahkan urusan seseorang, yang memudahkan perjalanan seseorang, yang memudahkan traveling seseorang, ya, yang memudahkan, ya, ketika kita ingin menyeberangi dari pulau A ke pulau B, tentunya dengan jembatan. Nah, yang dimaksud dengan jembatan ini adalah wasilah. Teman-teman, mari kita berpikir, sudahkah kita menjadi wasilah Allah? Sudahkah kita membuat usaha kita yang kita jalani saat ini sebagai wasilah kita untuk dekat dengan Allah? Sudahkah kita berpikir apa yang kita lakukan ini adalah sebagai wasilah kita agar kita menjadi manusia yang bermanfaat? Mari kita berpikir kawan-kawan. Ketika kita bekerja, ya, sudahkah kita menjadikan pekerjaan ini adalah wasilah agar kita dekat dengan Allah, wasilah agar kita bermanfaat untuk banyak orang? Ya, kalau seandainya kita mengatakan pekerjaan ini adalah wasilah agar kita dekat kepada Allah, wasilah untuk membantu orang banyak, maka kita akan memperhatikan sekali poin-poin penting dalam bekerja. Ya, tentunya bekerja tidak boleh mencuri-curi waktu, bekerja tidak boleh telat, bekerja tidak boleh ngumpat, bekerja tidak boleh menjelek-jelekan atasan, bekerja tidak boleh dengki dengan saudaranya. Ya, ketika ada salah satu orang yang naik jabatan, kita nggak boleh dengki. Kalau kita dengki dengan orang lain, sama hanya kita tidak suka dengan diri kita maju. Ya, jadi kalau kita dengki dengan pencapaian orang lain, sampai kapanpun kita tidak bisa seperti dia, karena kita sejatinya tidak suka. Nah teman-teman, jadilah wasilah kebaikan. Ya, oleh karena itu sangat mudah sekali kalau kita ingin menjadi wasilah kebaikan. Ya, di saat kita bekerja, bekerjalah untuk memajukan perusahaan orang lain. Ya, fokuslah pikiran kita untuk memajukan perusahaan yang kita kerja saat ini. Ya, kenapa? Karena sejatinya ketika orang bekerja, ya, bukan hanya waktu yang dibayar oleh kantor kita, ya, oleh bos kita, tapi secara otomatis, ya, pikiran kita pun dibayar. Ya, artinya apa? Kita harus fokus. Kita tidak boleh selingkuh pikiran. Ketika di kantor kita memikirkan usaha kita, ini nggak boleh. Ini namanya cacat integritas. Ya, ada yang namanya hukum kekekalan energi. Apa yang kita lakukan, ya, itu akan berbuah. Apa yang kita lakukan, itu akan kita memanen. Ya, jadi kalau misalkan kita curi-curi waktu, kita selingkuh pikiran di saat bekerja, ya, itu menjadi bola salju. Yang artinya bola salju itu akan kembali ke dalam diri kita. Ya, kalau gaji kita 5 juta, tapi kinerja kita 2 juta, maka 3 juta ini akan dicairkan lagi. Ya, entah dalam hal-hal yang tidak kita suka. Ya, contoh misalkan tiba-tiba kita sakit, tiba-tiba kita jatuh, ya, bukan tanpa sebab, tapi itu semua adalah karena kita yang melakukannya. Ya, kalau kinerja kita hanya 3 juta, tetapi gaji kita 5 juta, berarti kita telah mengkorupsi 2 juta. Ya, dan itu akan dicarikan dalam bentuk hal lain. Ayo, ketika teman-teman bekerja, jadikanlah pekerjaan ini sebagai wasilah kita dekat dengan Allah. Bagaimana cara dekat dengan Allah? Jadikanlah pekerjaan ini adalah ibadah. Ya, tentunya berbuatlah baik, berbuatlah maksimal, berpikirlah untuk memajukan perusahaan yang kita tempat bekerja. Ya, jangan kita bercabang-cabang pikiran kita,
Ya, ketika kita bekerja, Anda boleh jualan, Anda boleh balas chatting, tapi di luar jam kerja. Ya, di saat bekerja, fokuslah bekerja, karena inilah amanah. Nah, kawan-kawan, inilah yang disebut dengan wasilah. Ketika kita bekerja, jadikanlah pekerjaan itu sebagai wasilah kita membantu orang. Jadikanlah pekerjaan itu sebagai wasilah kita dekat dengan Allah, sehingga pekerjaan menjadi wasilah untuk diri kita lebih dekat dengan Allah, sehingga pekerjaan ini menjadi nilainya apa? Ibadah kepada Allah. Begitupun dengan bisnis, ya teman-teman, ya untuk menjadi wasilah Allah mudah sekali. Apapun usaha Anda saat ini, apapun pekerjaan Anda saat ini, itu adalah wasilah, ya wasilah yang menghantarkan Anda ke surganya Allah, ya. Dan sebaliknya, bisa juga jadi wasilah yang mengantarkan Anda ke tempat yang Anda tidak inginkan. Kalau seandainya kita buruk, kalau seandainya kita jelek, ya kawan-kawan, ketika Anda mempunyai sebuah usaha, jadikanlah usaha ini sebagai wasilah untuk membantu banyak orang. Jadikanlah usaha ini sebagai wasilah untuk dekat dengan Allah. Bisnis hanyalah tools untuk dekat dengan Allah. Jadi bisnis bukanlah tujuan. Ya, kalau bisnis menjadi tujuan yang utama, maka akan hilang ibadah di dalamnya. Bagaimana ciri kalau orang itu bisa mengutamakan wasilah, ya, mengutamakan lillahnya daripada bisnisnya? Satu, ya, dia bisa mengatur waktunya. Nah, kalau bisnis membuat dia lalai, kalau bisnis membuat dia jauh dari Allah, ini bukan wasilah. Bisa jadi ini adalah musibah. Ya, jadikanlah bisnis sebagai wasilah kita dekat dengan Allah, bukan musibah. Ya, coba Anda pikirkan, bagi kawan-kawan di sini yang seorang pembisnis atau seorang pengusaha, ya, sudahkah kita menganjurkan karyawan-karyawan kita untuk sholat tepat waktu? Sudahkah kita menganjurkan, ya, karyawan-karyawan kita untuk membaca Al-Quran? Nah, kalau misalkan teman-teman menjadikan bisnis adalah wasilah, Anda akan membuat bisnis sebagai dakwah Anda, ya. Tapi kalau seandainya bisnis membuat Anda semakin menjadi busy man, seseorang yang sibuk dan selalu sibuk dan sibuk-sibuk melulu, bahkan sampai lalai, ya, berzikirlah kepada Allah, minta maaflah kepada Allah. Mari kembalilah ke jalan yang baik, yaitu jadikan bisnis sebagai wasilah yang tujuannya adalah lillah. Baiklah kawan-kawan, di materi ini insya Allah sebagai materi penutup, karena materi yang paling inti adalah ini, yaitu menjadikan semua aktivitas kita wasilah yang akhirnya bernilai ibadah kepada Allah. Karena kalau hidup kita tujuannya lillah, insya Allah tidak akan pernah kenal yang namanya lelah. Usaha, pekerjaan, jadikanlah semuanya itu adalah lillah. Ya, ketika kita bekerja, jadilah seorang pekerja yang bertakwa. Ketika kita menjadi seorang pengusaha, jadikanlah usaha kita usaha yang berkah dan pengusaha yang bertakwa kepada Allah. Karena hidup ini adalah amanah, karena hidup ini adalah akan diminta pertanggungjawabkan. Jadilah wasilah kebaikan untuk banyak orang, sehingga kita mempunyai amal jariah untuk banyak orang. Baiklah kawan-kawan, sebagai penutup, ya, saya ingin sharingkan lagi bahwasanya ilmu ini adalah ilmu 7 rutinitas yang insya Allah kalau misalkan teman-teman menjalankan salah satu dari rumusnya aja, akan dampak perubahan dalam hidup Anda, ya, akan ada perubahan. Silakan teman-teman ulangi lagi, ya, rumus mana yang kira-kira Anda ingin praktekkan, Anda ulangi lagi dan ulangi lagi dan ulangi lagi. Insya Allah, ya, semakin Anda belajar, semakin Anda bertambah ilmunya, ya, semakin Anda berisi hatinya, semakin Anda pula terisi dompetnya. Inilah yang dimaksud dengan investasi leher ke atas. Belajar mengundang percepatan, tidak belajar mengundang perlambatan. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, itu datang dari saya, dan kalau ada kebaikan, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan doa, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.